Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Jati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Iya, apa kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Bapak gimana? Ya, alhamdulillah sehat, Bu. Terima kasih Bu Jati sudah bersedia menemui saya. Nah, dari informasi Bu Jati ada yang ingin disampaikan, Bu? Iya. Bagaimana, Bu? Iya, ini benar sekali, Bapak. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, ya, Pak. Ini terkait dengan situasi di satuan pendidikan saya, Pak. Saya itu mengharapkan satuan pendidikan saya itu bisa terciptanya stability atau kesejahteraan psikologis peserta didik saya. Dan ternyata di dalam saya mau mewujudkan stability tersebut ada beberapa kendala yang saya hadapi. Itu menjadi tenaga pendidik saya. Jadi tujuan Ibu mengajak saya istilahnya berbincang-bincang ini dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis dari peserta didik yang ada di sekolah Ibu, gitu ya, Bu ya. Ya, oke. Kemudian kalau Ibu lihat, kalau Ibu beri skala gitu ya, tingkat kesejahteraan peserta didik yang ada di sekolah Ibu ini pada tingkatan yang seberapa? Kalau kita beri skala 0 sampai dengan 100. Baik, Pak. Skala 0 sampai 100 saya melihat di level 7, Pak. Masih di level 7 ya? Ya. Jadi begini, Pak, bahwa kesejahteraan psikologis atau student well-being seorang siswa di satuan pendidikan itu saya menganggapnya itu sangat penting. Bagaimana seorang siswa itu di sekolah itu aman, nyaman, bahagia, bisa secara psikis dan psikologisnya aman. Siapa yang menciptakan? Yang menciptakan adalah kita semuanya, guru-guru kami, tenaga pendidikan kami. Nah, bagaimana dengan itu terciptanya? Yaitu dengan bagaimana Bapak Ibu guru itu jangan sampai melakukan kekerasan verbal maupun kekerasan fisik pada siswa-siswanya. Nah, belum lama ini di sekolah saya, Pak, ada seorang guru yang melakukan kekerasan fisik, gitu, Pak. Itu sangat disayangkan sekali. Kita di satuan pendidikan itu diharapkan jangan sampai ada kekerasan verbal, itu kok malah ada kekerasan fisik, gitu, Pak. Nah, saya berharap ketika di satuan pendidikan saya itu tercipta student well-being, tercipta kenyamanan anak dalam belajar, baik itu di kelas ataupun di lingkungan sekolah, siswa itu akan senang sekali di sekolah, kerasan, dan apa yang disampaikan Bapak Ibu guru di kelas itu bisa terserap secara efektif oleh siswa-siswa. Gitu. Karena apa? Karena anak-anak tidak ada beban takut, tidak ada beban tidak nyaman, adanya cuma senang, bahagia. Jadi pada skala 70 tadi ya, ya. Menilai keadaan kesejahteraan psikologis dari peserta didik yang ada di sekolah Ibu. Kemudian faktor utamanya tadi Ibu akan mengurangi terjadinya bahasanya kekerasan lah, apakah itu verbal atau fisik yang mungkin dilakukan oleh rekan-rekan pendidik dan tenaga kependidikan. Apakah sudah ada upaya atau usaha atau mungkin program atau kegiatan yang Ibu lakukan untuk mengurangi terjadinya kekerasan fisik di sekolah Ibu, baik secara verbal maupun secara fisik tadi yang dilakukan oleh rekan-rekan pendidik maupun mungkin tenaga kependidikan? Terima kasih, Pak. Saya sebenarnya sudah melakukan pencegahan atau setiap Senin ada, setiap habis upacara ada pembinaan atau pengarahan dari kepala sekolah dari saya kepada teman-teman guru, gitu ya, Pak. Untuk saya selalu mengingatkan kepada Bapak Ibu tenaga dan tenaga pendidikan untuk selalu ayolah jaga kondisivitas satuan pendidikan kita. Jangan sampai ada yang melakukan kekerasan verbal, apalagi kekerasan fisik, gitu, Pak. Namun ternyata di beberapa teman kami masih ada 1-2 yang melakukan hal tersebut, karena mereka bermindset, ada yang mindsetnya bahwa ada siswa itu akan berubah ketika dikasih
kekerasan, dikasih hukuman seperti itu. Dan itu untuk pendidikan kita yang sekarang tidak seperti itu, Pak. Jadi kita itu kepada siswa harus kalau siswa itu salah harus menegurnya dengan kata-kata positif, dengan menegur dengan lemah lembut. Oke, jadi sudah Ibu lakukan tadi ada upaya ya Bu, pembinaan setiap hari Senin, mengingatkan rekan guru maupun tenaga pendidikan terkait dengan jangan sampai melakukan kekerasan fisik. Tadi Ibu juga menyampaikan masih ada juga ya Bu, rekan guru atau pendidikan yang melakukan kekerasan fisik. Terkait dengan yang masih melakukan ini ya, ini apa ada rencana atau tindakan khusus lain yang akan Ibu lakukan agar mereka tidak melakukan kekerasan fisik tersebut? Baik, Pak. Ini saya memiliki rencana ini, Pak. Jadi nanti setiap hari Senin besok saya akan melakukan pembinaan secara umum kepada teman-teman guru. Kemudian akan saya pantau, apakah masih ada kekerasan dari fisik maupun psikologis ataupun verbal. Nanti kalau saya pantau ternyata masih ada guru yang melakukan hal tersebut, saya akan melakukan pendekatan secara personal, Pak. Akan saya ajak ngobrol dari hati ke hati. Ya. Oh, jadi intinya tetap masih model yang umum dulu, ya Bu, pembinaan secara umum. Kemudian Ibu melihat dampak hasilnya nanti seperti apa, Ibu pantau. Kemudian kalau ternyata nanti masih ada yang melakukan kekerasan fisik baik secara verbal maupun psikologis tadi, Ibu akan melakukan pendampingan secara khusus istilahnya ya, person by person lah istilahnya, demikian pendampingannya. Oke, ya. Kemudian saat Ibu melakukan